ketika air bah surut, kalau kita membaca secara lebih teliti lagi di dalam Alkitab, sebenarnya Tuhan mengarahkan kepada Nuh untuk kembali lagi untuk mengkonsumsi makanan sebelum air bah atau pra air bah. Apa itu? Makanan Eden. Biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran ditambahkan pada waktu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Supaya dengan tujuan adalah supaya kita sehat. Supaya kita ini terhindar dari segala jenis penyakit. Karena gini, seringkali kita berpikir bahwa mereka memakan makanan yang tidak diizinkan, makanan haram. Tetapi justru ada banyak juga penelitian yang menyatakan bahwa walaupun itu makanan halal atau dalam kapasitas ini kita sedang berbicara mengenai hewan yang halal, tetapi ketika katanya dikonsumsi ada juga bakteri-bakteri yang tetap hidup walaupun sudah dimasak. Jadi dengan kata lain tidak juga aman apabila kita mengkonsumsi daging, mengkonsumsi hewan dalam pembatasan ini adalah hewan yang halal. Jadi kita harus bijak untuk menyatakan ini, atau kita harus bijak untuk memakan ini, karena ini adalah juga membantu akan proses kesehatan kita. Apakah kita akan tetap mempertahankan akan kesehatan kita atau tidak. Jadi ya ada baiknya bagi kita apabila kita kembali ke makanan yang mula-mula. Oke. Penglihatan Ellen White 5 Juni 1863 menempatkan gereja Advent pada pergerakan pembaharuan kesehatan. Sayang sekali katanya, walaupun sudah disampaikan 5 Juni 1863 ini, pergerakan pembaharuan kesehatan, sayang sekali hanya sampai di omongan doang, hanya sampai di menyampaikan saja. Tetapi katanya sangat sulit untuk dihidupkan. Contoh seperti ini. 2 tahun setelah pekabaran kesehatan atau reformasi kesehatan ini disampaikan oleh Allah kepada Mrs. White dan disampaikan kepada orang-orang atau umat-umat percaya pada waktu itu, 2 tahun kemudian seorang ketua General Conference, James White, oleh karena dia terlalu sibuk, dia tidak bertarak di dalam pekerjaan maupun makanan, pola hidupnya tidak teratur, ataupun kalau boleh dikatakan pola hidup yang tidak sehat, dan pada akhirnya dia di tahun 16 Agustus 1865 dia menderita stroke. James White harus berhenti bekerja dan dirawat dibawa oleh Ellen White ke institusi kesehatan milik Dr. Jackson di Dansville. Sementara itu Joseph Bates yang sudah berumur 70 tahun di 1865, dia tetap segar, dia tetap bugar di dalam pelayanannya. Masih ingat tadi Joseph Bates, oleh karena dia sudah mempraktikkan pola hidup sehat. Oke. Pola hidup sehat sudah sangat lama. Dan James White tidak memperhatikan akan hal ini. Dan pada akhirnya dia menderita stroke. Jika pada tahun 1856 gerakan Advent hampir hancur karena tidak memiliki organisasi yang mengatur dan ketidakstabilan dalam keuangan, khususnya dalam menggaji para pendeta, maka di tahun 1865 ditimpa malapetaka karena kesehatan yang buruk dan kebiasaan hidup yang buruk dari para pemimpin gereja. Jadi pembaruan kesehatan merupakan suatu keharusan. It's a must. Itu harus. Pembaruan mengenai kesehatan. Langkah selanjutnya adalah Kyle Ellen White tanggal 25 Desember 1865 agar gereja Advent membangun institusi kesehatan. Ellen White mengatakan bahwa pembaharuan kesehatan adalah bagian dari pekabaran malaikat ketiga bagaikan lengan dan tangan pada tubuh manusia. Jadi pada waktu itu para pionir, para pelopor gereja mereka mengedepankan mengenai pelayanan, doktrin-doktrin di dalam gereja, perkembangan doktrin di dalam gereja. Pentingnya menyampaikan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali karena Tuhan akan datang. Tetapi mereka melalaikan pola hidup sehat. Itulah sebabnya di sini dikatakan bahwa pekabaran malaikat ketiga itu katanya dengan pola hidup sehat ini bagaikan lengan dan tangan pada tubuh manusia. Bayangkan kalau kita tidak ada lengan. Bayangkan kalau kita tidak ada tangan. Sangat sulit untuk kita melangsungkan akan kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, walaupun doktrin-doktrin mengenai keselamatan, doktrin-doktrin mengenai gereja, atau doktrin gereja, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu penting. Tetapi jangan pernah dikesampingkan juga pola hidup sehat atau pekabaran mengenai kesehatan. Oke. Bagian dari pembaharuan kesehatan adalah menyiapkan umat untuk diubahkan pada kedatangan Tuhan kedua kali.
Sejak tahun 1865 dan seterusnya, pembaharuan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan menjadi aspek yang terus berkembang dalam pelayanan Advent kepada gereja dan dunia. Di tahun 1866 diterbitkan majalah 16 halaman Health Reformer berbulan dan didirikan Western Reform Institute di Battle Creek, Michigan, 5 September 1866. Dan rumah sakit pertama gereja Advent, Battle Creek, Michigan. Jadi mulai mindset dari para pionir gereja ini mulai berubah. Yang tadinya mereka tidak terlalu memikirkan mengenai kesehatan, pola hidup sehat, tetapi setelah mendapatkan pekabaran mereka mulai mempraktekkan akan pola hidup sehat, dan lebih daripada itu, Allah memberitahukan kepada Mrs. White supaya didirikan institusi kesehatan, oleh karena tidak cukup hanya menyampaikan, tetapi ini harus ada organisasinya, institusi khusus yang memang dikhususkan untuk menangani akan bidang-bidang kesehatan. Tahun 1876 ditunjuk John Harvey Kellogg, 24 tahun pada waktu itu dia, sebagai kepala administrasi dari Health Reform. Dalam beberapa bulan, Kellogg berubah namanya menjadi Battle Creek Sanitarium. Kata sanitarium dia nyatakan berarti tempat di mana orang belajar bagaimana hidup sehat. Jadi sanitarium adalah tempat di mana orang belajar bagaimana hidup sehat. Di tahun 1890 di bawah kepemimpinan Kellogg, Battle Creek Sanitarium menjadi institusi kesehatan terbesar di dunia. Terdiri dari kurang lebih 900 pegawai. Kita tidak akan bahas banyak mengenai Kellogg ini, walaupun pada akhirnya Kellogg ini dia kecewa dengan organisasi oleh karena ada doktrin yang dia kembangkan terkait dengan kesehatan, dan pada akhirnya dia berpisah dengan organisasi gereja. Tapi kita ada dalam pembahasan yang lain mengenai itu. Perjuangan untuk tidak memanggul senjata. Dua pertanyaan besar yang muncul adalah, haruskah pria Advent bergabung dalam militer? Jika ya, maka haruskah mereka memanggul senjata atau mereka memegang senjata dan membunuh sesama manusia? James White membuka isu ini pada tanggal 12 Agustus 1862 di majalah Review. Masalah yang diangkat adalah tuntutan untuk berperang, karena pada waktu itu perang dunia adalah tidak selaras dengan 10 hukum. Jadi tuntutan untuk berperang tidak selaras dengan 10 hukum. Teristimewa hukum keempat dan hukum keenam. Dalam penjabarannya, James White memberikan usulan yang kontroversial. Dalam kasus wajib militer, dia katakan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum Allah. Dia katakan seperti itu, dan ini kontroversi. Dalam majalah itu dibuka tanggapan dari siapa saja sehubungan dengan masalah ini. Tanggapan yang masuk itu beragam. Ada yang mengatakan contoh yang nyata dalam Alkitab yang bisa dihubungkan dengan wajib militer adalah Daniel dibuang gua singa dan 3 orang sahabat yang dibuang di dapur api. Tanggapan lainnya selaras dengan James White, mengatakan seperti orang Israel saat menjadi budak di Mesir, mereka tidak berdaya. Para budak ini tidak berdaya sehingga mereka melanggar kekudusan Sabat, mereka lupa akan kekudusan Sabat dan identitas mereka lupa, mereka bahkan melupakan Tuhan. Banyak pandangan lain yang muncul juga. Tetapi pada akhir perang gereja Masjid hari ke-7 telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Amerika Serikat, yaitu apabila ada wajib militer, anggota gereja Advent akan bertugas di bidang kesehatan. Oke? Sehingga tidak perlu memanggul senjata, tidak perlu memegang senjata dan berperang. Jadi tahun 1864 pemerintah telah membuka pilihan, yaitu wajib militer yang tidak memanggul senjata atau tidak memegang senjata boleh bergerak di bidang medis. Kalau tidak salah ini sudah dikisahkan ya di satu film, Hacksaw Ridge ya, seperti itu ya. Dalam perkembangan selanjutnya, tanggung jawab untuk masuk ke bidang militer gereja letakkan pada pilihan pribadi setiap individu tergantung pada kata hatinya. Pada akhirnya sampai di situ. Tetapi tidak memegang senjata, tetapi boleh terlibat, tetapi dalam bidang kesehatan. Oke, seperti itu. Mari kita lihat di bidang pendidikan. Perkembangan selanjutnya di era ini adalah di bidang pendidikan. Anggota Advent yang percaya pada kedatangan Tuhan yang sudah dekat merasa tidak perlu didirikan institusi pendidikan. Mereka ada yang mengatakan seperti itu. Karena pola pikir mereka seperti ini. Mengapa menyekolahkan anak-anak jika dunia segera akan berakhir? Mengapa kita harus menyekolahkan anak-anak jika katanya Tuhan sudah akan datang? Dan mereka katanya tidak akan menggunakan pengetahuan yang didapati di sekolah. Dan sikap atau pemikiran seperti ini menyebar pada anggota Advent, dan banyak pada waktu itu mereka tidak menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah formal oleh karena pola pikir seperti ini. Yesus mau datang,
kenapa harus mau menyampaikan, kenapa harus terlibat di sekolah? Tidak perlu terlibat di sekolah. Atau tidak perlu mengecap pendidikan. Karena tidak lama lagi Yesus akan datang.